Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, pada video pembelajaran ini Bapak akan menjelaskan pada materi kita yang berada di bab 4 tentang membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, pada bab 4 ini yang akan kita pelajari adalah tentang mad. Ada 4 mad yang kita pelajari atau yang akan Bapak jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, memulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Mudah-mudahan anak Bapak semuanya bisa memahami dari video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan ini. Baiklah anak Bapak semuanya, adapun 4 mad yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama mad sila. Kemudian yang kedua mad badal. Kemudian yang ketiga mad tamkin. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah mad farqi. Anak-anak Bapak semuanya, 4 mad ini adalah pembagian dari mad far'i, ya, cabang dari mad far'i. Pada bab ini akan Bapak jelaskan satu persatu. Kita mulai menjelaskan dari mad sila. Yang pertama adalah mad sila. Kita tinjau dari segi bahasa, pengertian mad silah menurut bahasa adalah mad artinya panjang. Sedangkan silah artinya hubungan. Ini adalah pengertian menurut bahasa. Anak-anak bisa melihat pengertian mad silah menurut bahasa adalah mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Kemudian kalau kita lihat tinjau pengertian mad silah dari segi istilah adalah mad yang terjadi karena adanya ha dhamir. Nah, anak-anak semua pasti tahu apa itu ha dhamir. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak terdapat hadomir. Hadomir ketika bersambung dengan huruf sebelumnya, kemudian hadomir ketika berdiri sendiri. Nah, mad yang terjadi karena adanya hadomir. Apabila ada dalam sebuah kata itu hadomir, ya, hadomir, biasanya dalam mad silah itu hadomir itu hanya 2 barisnya. Dhammah biasa diganti dengan menjadi dhammah kembali, sedangkan kasrohnya diganti menjadi kasroh berdiri. Nah, ini sudah menjadi suatu ciri-ciri dari mad silah tersebut anak Bapak semua. Nah, kita kembali pada pembahasan. Mad yang terjadi karena adanya hadomir, ya, dengan syarat mad ini dibaca sesudah dan sebelumnya itu berbaris hidup. Ini salah satu syarat dari mad silah. Dari kata lain dapat kita ambil, kita buat suatu rumusan. Apabila hadomir, huruf sebelumnya berbaris hidup, kemudian sesudahnya berbaris hidup, tidak bersambung. Tidak bersambung. Apa maksud tidak bersambung? Contoh, kita berikan sebuah contoh. Lahul mulk. Lahul mulku ini bersambung.
Sedangkan kaidahnya sesudah dan sebelum hadomir itu harus berbaris hidup. Sedangkan lahul mulku ini bersambung. Sesudah hadomir ada huruf yang berbaris mati. Maka ini tidak disebut dengan mat silah. Atau sebelumnya itu ada huruf berbaris mati. Contoh anhu dan fihi. Ya, ini tidak dibaca mat silah karena tidak memenuhi kaidah yang ditentukan. Maka oleh sebab itu mat silah itu harus hidup huruf dan sebelumnya dan hadomir tersebut. Kita ambil sebuah contoh anak bapak semuanya. Dalam surat An-Nasr itu ada disebutkan innahu kan. Anak bapak bisa perhatikan di sini ada hadomir, sebelumnya ada huruf yang berbaris hidup, sesudahnya ada huruf yang berbaris hidup, tidak bersambung. Kita baca innahu kana. Panjang dari mat silah itu adalah satu alif atau dua harakat. Dari sini anak-anak bapak sudah bisa memahami ketika menemui hadomir dalam Al-Quran tidak bersambung dan hidup huruf dan sebelum dan sesudah hadomir itu, maka dikatakan dia adalah mat silah. Kemudian anak bapak seluruhnya, mat silah ini ada dua pembagiannya. Ya. Kita hapus dulu. Mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Bagian dari mat silah. Anak bapak semuanya, setelah kita mengetahui apa itu mat silah, ternyata mat silah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mat silah qasirah, yang kedua mat silah tawilah. Kenapa bapak langsung memikir keduanya? Karena untuk memahami lebih cepat, ayo kita bandingkan apa yang menjadi perbedaan antara mat silah qasirah dengan mat silah tawilah. Sebelumnya tadi kita sudah mengetahui apa itu makna dari mat silah tersebut. Nah, yang membedakan antara mat silah qasirah dan mat silah tawilah adalah, kita lihat dari segi pengertian bahasa. Mat artinya panjang, silah artinya hubungan, qasirah artinya pendek. Sedangkan mat silah tawilah menurut bahasa, mat artinya panjang, silah artinya hubungan, tawilah artinya panjang. Anak bapak sampai di sini paham semuanya dari segi pengertian menurut bahasa. Nah, menurut pengertian secara istilah itu tidak hampir jauh beda. Yang membedakan adalah mat yang terjadi karena adanya hadomir. Ya, hadomirnya boleh yang seperti ini. Kita bikin langsung. Sebelumnya berbaris hidup, sesudahnya berbaris hidup, tidak bersambung, bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali alif. Kecuali alif. Kita ambil contoh, atau contoh yang tadi bisa kita ambil seperti contoh di atas. Innahu kana. Bapak perhatikan, apakah huruf yang sesudah hadomir ini? Adakah hadomir sini? Ada. Apakah huruf sebelum dan sesudahnya hidup? Iya, hidup. Apakah huruf sudah hadomir ini ada huruf alif? Tidak, berarti huruf kaf. Berarti innahu kana tergolong kepada contoh mat silah qasirah. Panjang membaca hadomirnya satu alif atau dua harakat. Kemudian sedangkan mat silah tawilah, kita ambil lagi kaidah yang tadi. Hadomir sebelumnya berbaris hidup, sesudahnya berbaris hidup, tidak bersambung, bertemu dengan huruf alif. Huruf alif. Maka cara membacanya, panjangnya adalah
2,5 alif atau 5 harakat. Karena dia panjang bertambah panjang. Contoh yang lebih mudah kita perhatikan. Bihi azwaj. Bihi azwaj. Coba perhatikan, anak bapak seluruhnya. Bihi ditambah panjangnya 2,5 alif dan 5 harakat. Iya. Bihi ada tanda tambah panjangnya. Kemudian bertemu dengan huruf alif. Huruf sebelumnya hidup, huruf sesudahnya hidup, dan huruf alif. Maka ini menjadikan contoh dari mad silah tawilah. Panjang membacanya 2,5 alif atau 5 harakat. Inilah pembahasan yang pertama tentang mad silah, dan mad silah dibagi menjadi 2, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Cukup menarik anak bapak semuanya, dan ini sangat mudah dipahami ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan mad silah tawilah, mad qasirah tawilah. Ayo kita praktekkan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Anak bapak semuanya, kita masuk yang kedua adalah mad badal. Arti dari mad badal, mad artinya panjang, sedangkan badal artinya ganti. Sedangkan pengertian dari mad badal adalah apabila ada huruf mad, alif, waw, ya, dan hamzah, terkumpul mereka ini dalam satu kalimat. Sedangkan huruf hamzah mendahului daripada huruf mad, alif, waw, dan ya. Kita ambil sebuah contoh anak bapak semuanya. Utiya. Mana mad badalnya sini? Utiya. Panjang 1 alif atau 2 harakat. Pada dasarnya utiya ini adalah asal dari uktiya. Uktiya. Nah, disinilah maksudnya diganti. Ketika alif yang kedua itu berbaris sukun, karena alif yang pertamanya berbaris dhammah, maka alif yang kedua berbaris sukun ini diganti dengan waw mati. Maka jadilah dia utiya. Simpel kan anak bapak semuanya? Kemudian contoh yang lain, Adama. Mana yang menjadi mad badalnya? Apa asal kata Adama? Adama. Seperti arti dari mad badal adalah mengganti. Alif yang kedua berbaris sukun ini diganti, dia itu menjadi fathah berdiri. Maka jadilah dia Adama. Untuk huruf ya, contohnya iman. Asal katanya apa? Iman. Bertemunya 2 hamzah. Maka hamzah yang kedua yang berbaris mati itu karena hamzah yang pertama berbaris kasrah, maka gantinya adalah huruf ya mati menjadi imana. Utiya Adama imana. Inilah contoh dari mad badal. Simpel kan anak bapak semuanya? Dan ini kalau kita lihat tidak jauh beda dari mad asli. Yang membedakan adalah ketika dia Adama identik alifnya berbaris fathah berdiri. Paham kan anak bapak semuanya? Anak-anak bapak semuanya, selanjutnya kita akan masuk pada mad yang ketiga adalah mad tamkin. Apa arti mad tamkin? Mad artinya panjang. Kemudian tamkin artinya penetapan, pemantapan, penguatan. Ini arti dari menurut bahasa. Sedangkan pengertian mad tamkin menurut istilah adalah apabila bertemu 2 huruf ya
bertemu dua huruf ya. Ya yang pertama berbaris tasdid kasrah, sedangkan ya yang kedua berbaris sukun. Anak bapak bisa perhatikan, ingat bertemunya dua huruf ya. Ya yang pertama berbaris tasdid kasrah dan ya yang kedua berbaris sukun. Ini sangat mudah dipahami anak bapak semuanya. Kita ambil langsung kepada contoh anak bapak semuanya. An-nabiyina. Anak bapak melihat di sini ada dua huruf ya. Ya yang pertama berbaris tasdid kasrah, ya yang kedua berbaris sukun. Maka ketika ini ada bertemu oleh kita dalam Al-Quran, maka cara membacanya lebih dimantapkan dan ditekankan bunyi ya tasdidnya. Perhatikan bapak semuanya. An-nabiyina. Panjang penekanannya, satu alif atau dua harakat. Ayo kita ulangi sama-sama. An-nabiyina. Maka ini adalah hukumnya mad tamkin. Sangat mudah nah bapak untuk dipahami. Bapak semuanya, kita lanjutkan pada mad yang terakhir adalah mad farqi. Seperti biasa, pengertian kita tinjau dari segi bahasa. Mad adalah artinya panjang, sedangkan farqi pendek. Sedangkan pengertian mad farqi menurut istilah adalah memanjangkan bacaan untuk membedakan antara kalimat tanya dan kalimat tidak tanya. Untuk mudah memahaminya, tujuan memanjangkan mad farqi itu untuk mengetahui bahwasanya itu adalah kalimat tanya atau dalam istilah disebut dengan istifham. Memanjangkan bacaan untuk membedakan antara kalimat tanya, istifham, dan kalimat tidak tanya, bisa saja khabar atau keterangan. Jadi, dipanjangkan bacaan mad farqi itu menandakan atau menunjukkan dia itu adalah kalimat tanya. Anak-anak bapak semuanya, dan yang lebih unik lagi, mad farqi ini sudah ditentukan tempatnya. Di dalam Al-Quran hanya ada 4 tempat. Yang pertama, 2 surat, 2 di dalam surat Al-An'am 143 dan 144 dengan lafaz Az-Zakarain. Nah, mana yang mad farqi itu anak bapak semuanya? Ini adalah mad farqi. Kita tinjau kalau kita lihat terjemahan dalam Al-Quran, ini berarti kalimat istifham. Apakah? Jadi dipanjangkan dia. Berapa panjangnya? 3 alif atau 6 harakat. Coba simak bapak cara membacanya. Az-Zakarain. Kita ulangi. Az-Zakarain. Maknanya ini adalah kalimat pertanyaan istifham. Kalau kita lihat terjemahannya adalah apakah. Kemudian tempat selanjutnya yang kedua, 1 di dalam surat Yunus 59 yang berlafazkan Allah. Sambungannya. Mana yang menjadi mad farqi itu? Lafaz A.
Allahu. Kemudian yang ketiga, satu di dalam surat An-Naml ayat 59 masih dengan lafaz yang sama, Allahu. Anak bapak semuanya, huruf alif yang pertama ini dari masing-masing contoh ini adalah dibaca mad farqi, dipanjangkan selama 3 alif atau 6 harakat. Dan yang paling kita ingat adalah tujuan memanjangkan mad farqi ini adalah untuk menandakan bahwa dia adalah kalimat tanya. Cara membacanya dipanjangkan 3 alif atau 6 harakat. Itulah anak bapak penjelasan dari bapak dari 4 mad yang sudah bapak jelaskan. Mudah-mudahan anak bapak semuanya paham dan mengerti dan bisa kita terapkan dalam membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.